Proyek inilah adalah bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat. SBY dan AHY juga telah memainkan playing victim, seakan-akan menjadi pihak yang terzolimi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Gelar konferensi di Hambalang, pendiri Demokrat sebut Hambalang bukti proyek perusak Partai Demokrat. Pengurus Partai Demokrat hasil Kongres luar biasa di Sipulangit, Sumatera Utara, Kamis 25 Maret 2021 menggelar pertemuan. Uniknya, acara tersebut digelar di Wisma Atlet Hambalang, Kecamatan Citerup, Kabupaten Bogor, yang mangkrak lantaran kasus korupsi beberapa tahun lalu hingga menyeret nama-nama petinggi partai berwarna biru tersebut. Konferensi pers yang dimulai sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat tersebut sempat juga diwarnai hujan deras dan gemuruh petir. Partai Demokrat kubu Muldoko pun mengaku memiliki alasan tersendiri melakukan konferensi pers di lokasi tersebut dengan hanya bermodalkan tenda berwarna putih. Salah satu penggagas KLB Deli Serdang, Max Supasua, mengatakan pihaknya memilih Hambalang untuk dijadikan lokasi konferensi pers karena kasus korupsi mega proyek Hambalang tersebut belum selesai. Ia beranggapan dalam kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang tersebut masih ada yang belum tersentuh oleh hukum. Oleh karena itu, pihaknya ingin mengingatkan kembali kasus korupsi mega proyek tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Max Supasua pun mengatakan jika ia merasa keberatan apabila dirinya dianggap sebagai perusak Partai Demokrat oleh kubu AHY. Sebab menurut Max, justru kasus korupsi proyek Hambalang itulah yang merusak Partai Demokrat dan menyebabkan perolehan suara partai itu terus turun pada setiap pemilu. Tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Wasekjen Partai Demokrat dari Ketua Umum AHY, Renanda Bakhtiar, tidak mempermasalahkan bila kasus Hambalang kembali dibuka. Bahkan, pihaknya menyebut jika Partai Demokrat kubu Muldoko mengalami frustasi dan ia beranggapan jika pihak kubu Muldoko tersebut harusnya fokus pada hasil KLB yang bisa dikatakan liar tersebut agar diakui oleh Kemenkumham. Meski demikian, ia menegaskan kubu KLB harusnya menyertakan bukti dan data yang kuat sehingga bisa diproses melalui jalur hukum. Sebab menurutnya, kasus Hambalang tersebut sudah melalui proses pengadilan dan pihak-pihak yang bersalah telah ditetapkan hukumannya. Bahkan ia menuding jika pihak-pihak yang merusak Partai Demokrat juga ada di kubu KLB. Kembali lagi, ia menekankan jika KLB Deli Serdang tersebut sedang frustasi, panik, tidak konsisten, serta merasa malu dan kebingungan untuk mencari pijakan. Pak KSP Muldoko dengan teman-temannya ini semua ya yang dulu mantan-mantan kader Partai Demokrat sepertinya memang sudah frustasi karena sebenarnya mereka harusnya berkonsentrasi pada urusan mereka untuk bisa mengesahkan hasil KLB liar itu. Tidak hanya itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Hersaki Mahendra Putra juga menantang kubu Kongres luar biasa Deli Serdang untuk menyerahkan bukti baru terkait kasus korupsi proyek Hambalang. Hersaki mengatakan jika kubu KLB sebenarnya tidak memiliki bukti apa-apa, sebaiknya jangan menebar fitnah yang menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat. Hersaki juga menegaskan jika partainya memiliki sikap tegas terkait kasus Hambalang, yakni mempersilahkan penegak hukum untuk membuka kasus itu kembali. Ia pun meminta proses hukum ini dilakukan secara terang benderang seperti pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga meminta kubu KLB untuk tidak membuat narasi-narasi kosong, apalagi bohong dan fitnah yang disebutnya baktong kosong nyaring bunyinya. Sedangkan pada kesempatan konferensi yang dilakukan oleh kubu KLB Deli Serdang di Candi Mangkrak Hambalang sebelumnya, ada beberapa poin yang juga turut disampaikan melalui juru bicara Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, M. Rahmat, yang mengatakan jika salah satu poinnya yakni terkait pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono yang dinilai telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat serta keresahan di saat semua pihak dan pemerintah Bapak Presiden Jokowi sedang bersungguh-sungguh dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan sedang berusaha membangun kembali sendi-sendi perekonomian nasional. SBY dan AHY juga telah memainkan playing victim, seakan-akan menjadi pihak yang terzolimi dan mencitrakan diri kepada masyarakat luas bahwa Demokrat dan demokrasi harus diselamatkan. Bahkan, ia mewakili atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia dan kepada pemerintahan Bapak Presiden Jokowi atas kegaduhan dan keresahan yang semestinya tidak perlu terjadi. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.